Ya, teman-teman, ini bagian kedua ya untuk update emiten punya teman-teman yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar. Adapun emiten-emiten yang belum dibahas, mohon bersabar aja teman-teman ya. Karena ini Sabtu Minggu kemungkinan akan dibahas ya. Mudah-mudahan bisa kebahas dan tuntas semuanya. Karena lagi santai ini kan teman-teman ya, weekend. Oke teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih selama ini teman-teman setia dengan channel ini. Dan kepada teman-teman yang telah memberikan support ya, baik berupa like, nge-share, serta memberikan komentar, sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video yang saya bagikan tidak akan bermanfaat. Serta yang telah memberikan super thank ya, terima kasih. Mudah-mudahan super thanknya dikalikan 30 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Yang telah support doa juga, terima kasih ya teman-teman. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan dan dikembalikan lagi kepada teman-teman dan keluarga. Baik teman-teman, kita akan bahas emiten selanjutnya ya. Baik, ada Telkom teman-teman ya. Kita bahas Telkom TLKM ya. Telkom garis penurunan sudah dilewati ya, satu nih teman-teman ya. Kita hapus ya. Garis kenaikan kemarin dilewati dikit, cuman 100 doang sama si kepala merah. Nah, hari ini juga pas banget di harga penurunannya, di apa namanya, di gap ya, pas gap banget di sini nih di harga sekarang. Terus untuk Telkom ini masih ada pembuangan teman-teman ya. Kemarin kan sempat kebuang juga nih untuk bandar lokalnya ya, satu hari ini 94.000 lot, sekarang sudah 22.000 lot ya kurang lebihnya. Kita lihat untuk yang ngebuang siapa. BB status Maseo ngebuang teman-teman ya. Ini yang ada LG masuk teman-teman ya, ada LG masuk, sudah mulai masuk, IP juga sudah mulai masuk lagi pertanggal sekarang. Terus Foren net sale-nya 28 miliar. Kita cek KJT AKCC JTBK, tapi yang masuk RX teman-teman ya. Ini kabar baik teman-teman ya, walaupun ada pengeluaran tapi si RX sudah mulai masuk ya. Mungkin si BK sama si J, tapi si BB juga sama YU masuk. Saya pikir positif sih teman-teman ya. Sekarang itu bukan ada ya area gap teman-teman, ini gap yang harus ditutup, dia sudah ditutup dengan si ekor hijau, padahal ya teman, biarin aja lah, nggak jadi masalah. Cuman tetap harus hati-hati, ini masih dalam posisi downtrend karena MA11 lagi menuju ke bawah. Terus si bandar Poren juga cenderung dia masih ada buangan ya. Tetapi buangannya ini tampung sama si RX, ada si EU, ada si BB, ini pertanda baik teman-teman ya. Target selanjutnya ada di angka 2.700 teman-teman, dan untuk kenaikannya ada di angka 2.600 ya. Ini satu lagi yang belum diturunkan, yang belum ditemui sama dia, itu di angka 2.400. Mudah-mudahan tidak jebol. Kalau jebol ya cenderung ya kembali lagi ke dasar gitu teman-teman ya. Kalau tidak jebol, kenapa enaknya itu ini udah step 1, ini step 2-nya. Maksud saya seperti itu, soalnya di step 2-nya kemarin gagal di sini teman-teman ya, di area si ekor merah. Memang si ekor merah harus diturunin dulu biar enak gitu, biar kejembut. Sekarang juga sudah enak, mulai kejembut. Satu lagi padahal ya, kalau besok dia dikemerahin akan lebih enak lagi, tapi kalau dihijauin lagi dari bawah nggak jadi masalah sih teman-teman ya. Yang penting si Poren masuk lagi, kalau si RX sama si Pep sudah mulai masuk, itu pertanda baik teman-teman ya. Oke, optimis teman-teman ya. 2.600, tapi sekarang lagi posisi downtrend, hati-hati aja. Mungkin akan disesuaikan teman-teman, saya dugaan seperti ini nih. Agak lumayan saya duai tektokan lah teman-teman, mungkin nanti setelah tektokannya selesai bisalah up untuk melewati MA10-nya. Karena posisi MA10 masih berada di atas candle. Ini target kenaikan di sini ya. Kita gede dikit ya biar tahu. Oh ya, target kenaikan teman-teman ini. Ada gap kecil tapi itu berpengaruh teman-teman. Kalau buat saya gitu berpengaruh. Smart Money juga sudah mulai masuk kembali ya teman-teman untuk si Telkom ini. Lanjut ada SIMP ya. SIMP kayaknya jarang-jarang dibahas ya. Udah pernah? Oh pernah teman-teman. Wush, ini udah jauh teman-teman nih. Kuartal 3 sudah dihitung nih, 476. Target penurunan sudah dicapai, kita hapus teman. Berarti udah lama nggak dibahas nih. Target kenaikan juga sama nih, penurunan juga sama nih, sudah ditembus. Target kenaikan kita bikin dulu ya. Pertama, perhatikan area gap di area 394 teman-teman, itu ada kenaikannya. Di sebelah sini saya melihat, nah di sini ada saya melihat teman-teman di angka 410, itu area kenaikannya, dan targetnya di 441. Kita cek untuk SIMP dulu, SIMP ya.
10 tahunan dalam posisi dia sudah keluar dari harga wajarnya, artinya lagi murah tapi tidak terlalu murah, cenderung sideways teman-teman, cenderung kemarin sudah menyentuh harga supportnya 2 kali 3 kali ya. Sekarang lagi ke bawahin dulu ya. Ada support di area mana? Wah, belum saya bikin teman-teman nih area supportnya. Kita nanti cek dulu ya. Kita cek dulu. Ini di sini ya. Nah, kita cek area udah ketahuan dari sini teman-teman nih. Ini area support teman-teman. Nah, ini kan harga di sini, ini harga 1 lagi support teman-teman ya. Ini si ekor merah sedikit lagi ketembus. Ini si ekor hijau ya. Ini cenderung aman di situ. Ada lagi nggak? Sampai bawahnya dia pernah beli harga di bawah di mana? Tahun berapa ini? Tahun 2020 jauh teman-teman ya. Ini tahun 2024. Kita cek ke tahun 2020 ya. Ini cenderung aman nggak di sini? Ini hanya shadow aja. Harus digedein dulu teman. Kalau digedein enak kelihatan. Santai aja teman-teman ya. Lagi posisi libur ini kan. Ini aman, cenderung aman. Nah, sini doang teman-teman. Nah, kita dikit-dikit nih. Nah, kita kecilin dulu. Apakah ada area ini? Nah, ada teman-teman panjang banget di sini ya. Kita geser-geser dikit. Siapa tahu di sini kita menemukan area penurunan yang wajib dikunjungin ya. Nah, ketahuan ini kan harganya, kita cek. Ada teman-teman si ekor merah 1 di 354, yang kedua gap di angka 350. Ada gap lebar teman-teman ya. Ini gap lebar. Nah, di sini aja langsung lah. Untuk 338 ya. Ini gap lebar banget teman-teman ya. Cenderung lebar. Ada lagi? Aman. Nah, ada teman-teman di ujung nih, si ekor merah di 288. Kita akan kembali ke depan dulu sebentar ya. Kita atur dulu di sininya. Kita kembali ke depan dulu sebentar ya. Nah, kalau yang sekarang udah pas banget di sini teman-teman ya. Kita pindahkan aja teman-teman ya. Yang ini kan udah pas di garisnya, teman-teman, kita pindahkan aja ke depannya. Biar lebih ini area penurunan teman-teman, ini area penurunan, ini di angka 357, di angka 354 sama di angka 350. Perhatikan MA10 nya teman-teman ya. MA10 sudah mulai ke bawah. Ini juga area 386 adalah area kenaikannya. Secara harga wajar ini 476 teman-teman ya. 47 menurun ya dari kuartal 2 nya. Sekarang di 3 berapa nih? 3 berapa? 368 ya, 36. Berarti sekarang lagi murah teman-teman. Cuman nanti aja, soalnya MA200 juga sudah berada di atas candle, artinya lagi downtrend teman-teman, lagi downtrend ya. Hati-hati, tunggu aja nanti pas ke penurunannya apakah si MA10 nya bisa di bawah candle lagi, mungkin itu tanda-tanda kenaikan dia. Cuman persyaratannya MA10 harus menghadap ke atas teman-teman ya. Jadi MA10 di bawah candle dan menghadap ke atas. Terus bagaimana dengan pungutan bandarnya? Bandar lokal cenderung jualan dari tanggal 17 Desember dia terus jualan. Bandar Poren juga sama, semenjak dia ngambil jualan lagi dari area 9 Desember. Di bulan Desember sama bulan Desember. Dan per hari ini juga si Bandar Poren masih jualan di 295 juta ya untuk si SIM ini yang dijualnya sama si Porennya. Ini BB dan kakak cenderung ngejual. Nah, ini siapa yang nerima? Ada DH, ada EP, ada GR untuk si lokalnya. Tapi di sini terdeteksi si bandar juga jualan ya, mungkin ada si kakak ataupun si PD ya. AS juga ada teman-teman ya. Nah, ini cenderung sih yang ngambilnya broker bagus juga teman-teman. Tapi walaupun broker bagus teman-teman, tetap kita harus memperhatikan yang namanya MA10-nya. Kalau MA10 lagi menuju ke bawah, jangan teman-teman istilahnya spekulasi lah. Lebih baik teman-teman nanti kalau mau spekulasi pun MA10-nya di bawah candle aja dan lagi menuju ke atas. Biasanya ada kenaikan karena ini posisi downtrend. Jadi kita harus memperhatikan nanti arah kenaikannya. Apabila dia tidak bisa nembus 385 berarti masih
mau didowntrendkan, dan nanti cenderung si candle itu akan melebihi 365. Makanya kalau lebih 3365 lagi berarti masih posisi downtrend ya. Nanti perhatikan aja MA 10-nya teman-teman ya. Smart Money sudah kemarin sudah ngumpulin, cuman keok teman-teman, jadi dia akan ngumpulin lagi. Nah biasanya kalau Smart Money sudah mulai ngumpulin sudah bagus teman. Perhatikan ketika Smart Money ngumpulin, bam ke atas kan. Ini ngumpulin di sini keok teman. Smart Money di sini keok, artinya dia pasti ngumpulin lagi. Cenderung nanti kita lihat di sini gak kalah nih, Smart Money kalah di sini. Di sini doang yang menang teman-teman Smart Money ya. Dia untung, cenderung untung. Dari mana ketahuan? Di sini besar, di sini jualan teman-teman. Nah di sini pas jualan dia pengambilan besar, tapi penjualan di sini kempes ke bawah. Nah seperti itulah teman-teman kalau Smart Money keok seperti itu. Oke teman-teman, untuk SIM itu masih dalam posisi downtrend. Tunggu area 358 ataupun 355 dan satu lagi di 350. Dan nanti perhatikan teman-teman MA10-nya. Kalau MA10 sudah mulai di bawah kena dan lagi menuju ke atas, itu mungkin akan pertanda naik karena si barang lokal ataupun brand sedang lagi jualan dulu. Oke, ada Lipe ya. Masih bisa turun katanya Lipe. Lipe ini Lipe masih bisa. Ini MA10 masih menuju ke atas teman-teman ini nih. Nih. Ini MA10 lagi menuju ke atas, tapi dia penurunan di sini ya 3204 ya. Lagi menuju ke atas teman-teman, dan si bandar Foreign cenderung beli teman-teman ya. Perhatikan beli ya. Di sini beli, ini ada jualan sedikit ya, per hari ini sedikit, tapi pengambilan lebih besar daripada pengeluarannya. Terus untuk siapa? Untuk siapa? Untuk bandar lokal sudah mulai ngambil lagi ya. Per hari ini bandar lokal ngambil. Di sini tapi sedikit teman, cuma 2000 aja. Sini ada si LG masuk, buat pertanda baik juga teman-teman ya. Kalau si LG sudah mulai naik, masuk pertanda baik. MA10 lagi menuju ke atas, tinggal MA200 nya teman-teman ini. Ini tinggal MA200 nya ketembus aja lagi gitu ya. Dan biasanya kalau yang cenderung candle seperti turun seperti naik terus turun seperti ini bagus teman-teman, kadang-kadang kenaikannya bagus. Cuman tetap harus hati-hati karena di area 186 adalah area penurunan, di sini juga area penurunan 171. Apalagi kalau sudah menyangkut soal PR-nya, dia punya PR di angka 110 teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Lipe seperti itu ya. Kalau dari candle sih udah bagus, isian juga sudah bagus, tinggal pematiknya aja teman-teman. Smart Money semuanya belum mengumpul terlalu banyak nih ya, baru sedikit aja. Nanti kalau sudah Smart Money tinggi teman-teman, misalkan waktu di sini tinggi gitu kan ada kenaikan, walaupun kenaikan sebentar. Tapi kalau ini kayaknya kenaikannya akan bagus teman-teman, soalnya sudah melewati MA2, hampir melewati MA200-nya yang kedua kali ini kan. Pertama kali di sini, nanti mungkin yang kedua kali ini melebihi angka 224, peak dia mau ke atas ke angka 272 atau enggak 275 teman-teman ya. Jadi untuk Lipe cenderung baik teman-teman ya. Penahanan daripada bandar lokal juga ada, terus bandar foreign juga ada. Apalagi bandar lokal semenjak tanggal Suni teman-teman ya. Dia ngambilnya lumayan besar teman-teman di sini. 24 Januari ya, sekitar 160 jutaan teman-teman ya. 160 ribu lot ya. Oke, kita lanjut. Emiten berikutnya ada Bumi teman-teman ya. Ada Bumi. Saya lupa, takutnya saya lupa lagi dihidupin lagi untuk rekamannya. Bumi cenderung downtrend teman-teman ya. Downtrend hari ini downtrend. MA10 lagi di bawah, bandar lokal juga masih jualan. Warren sudah masuk lagi teman-teman. Bumi itu Warren sudah mulai masuk 1,5 miliar ya. Kita cek tanggal 7. SS sudah masuk di lokal, kita untuk Warrennya dulu deh. YU sudah masuk, bagus teman-teman ya. Cenderung kalau Bumi lagi bagus, berarti sekarang tidak jatuh dari MA200 ya. Kalau jatuh MA200 wah bisa, ini lagi ditahan teman di area kuatnya di sini nih ya, di angka 108. Mudah-mudahan ada pantulan ya, karena si bandar lokal kayak cenderung neken nih bandar lokal. Bandar lokal masih ada barangnya teman-teman ya. Kemarin sekarang ini dia jualan agak lumayan gitu ya, ada sticknya. Cuman yang nahannya lumayan juga CSS ya, ini lumayan, sama CDH juga ada. Jadi saya pikir sih jangan sampai lepas MA200 ataupun ngeprank sedikit nggak jadi masalah deh. Yang penting dia lepas daripada MA200-nya. Kalau MA200-nya lepas bisa jadi dia downtrend beneran, bisa ke angka 96 lagi teman-teman ya. Tapi kalau cenderung ditahan di MA200 bisa bem ke atas ya, karena si barang foreign juga sudah mulai masuk lagi semenjak dia jualan terus hari ini, beberapa hari ini sudah mulai masuk ya. Walaupun sedikit tapi ini 1,5 juta lot. Kalau di sini apalagi teman, sampai 187 miliar gitu ya. Maaf,
Kalau di sini sampai ke 190 miliar, kalau di sini kan 1,5 juta, tipis gitu. Artinya jumlah lotnya besar dan ini biasanya disukain sama Polen. Makanya kalau Polen masuk bagus teman-teman ya. Sudah mulai bagus, akumulasi sama Polen sudah mulai bagus, pertanda si bumi ini akan uptrend teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk bumi sekian. Kita lanjut ke Mina. Mina katanya kena itu ya. Kena UMA karena kenaikan ya. Jangan-jangan UMA masih melanjutkan kenaikan teman-teman ya. Ya mungkin disuspendnya karena nanti itu si UMA diberhentikan sementara teman-teman ya, karena ini dalam posisi FCA ya. Ini kalau dia istilahnya dihukum karena disuspend sehari gitu kan, karena kenaikan ya, terus nanti dihukum cuma sehari lagi, berarti kan dia akan FCA, sedangkan saya dalam posisi FCA paling diberhentikan aja. Nanti hati-hati aja teman-teman ya, karena kenaikannya sudah luar biasa teman-teman. Untuk Mina ini saya pun luar biasa ini Mina teman-teman, padahal target saya itu hanya lepas daripada FCA-nya aja gitu. Ternyata di harga FCA-nya itu si Mina lagi di apa, dan posisi murah teman-teman. Ke harga murahnya ya teman-teman 466 juga sudah bagus, soalnya ini emiten yang lagi di up, setelah di up dijatuhkan ke harga sedasar-dasarnya. Dan teman-teman lebih baik tunggu aja di 4540 ya. Kalau itu 45 itu harga murah teman-teman, tapi kalau teman-teman perhatikan di sini aja nih, jangan jauh-jauh, ini juga sudah melewati semua harga tertingginya per hari ini ya. Isian bagaimana? Isian sangat luar biasa, bandar lokal cenderung ngambil hari ini aja, ngambil sekitar 6,2 ribu lot ya. Kita cek per hari ini domestik siapa yang lagi yang ngambil sama siapa. Ini broker bagus semua yang ngambil teman-teman ya. Optimis teman-teman, dia bebas daripada FCA. Teman tetap harus hati-hati ketika dia lepas dari FCA teman-teman ya. Lebih baik teman-teman upayakan ketika MA10 masih berada di bawah candle kan masih uptrend teman-teman. Cuma karena dia kena UMA, khawatirnya dia kena suspend. Kita cek deh apakah dia sudah kena suspend apa belumnya di IDX ini teman-teman ya. Kita cerita yang terhormat lagi libur kali ya. Suspend, dia masuk suspend enggak hari ini? Enggak ada ya. Semua WPI pun bukan kembali MLPT. Kita lihat untuk UMA-nya kembali ada kabar UMA, teman-teman ya, kena UMA ya. Berarti karena kenaikan hati-hati ya, kalau dia tidak mengindahkan 2-3 hari biasa kena suspend. Suspendnya ya otomatis hanya diberhentikan sementara selama 1 hari. Kalau dia diturunin tensinya, mudah-mudahan tidak lepas daripada, karena ini FCA juga teman-teman ya, paling harus diturun tensi dulu atau dia cenderung diam seperti ini aja kan 3 hari 4 hari gitu teman-teman. Selama dia MA10 nya tidak lepas teman-teman, di bawah kena cenderung akan uptrend. Walaupun diturunin sebentar tidak melepas MA10 lagi, menukik ke bawah lagi, mungkin itu akan uptrend. Pada ini hanya tinggal nunggu aja sampai 3 bulan aja atau enggak 90 hari gitu ya, 9 hari kerja dia akan bebas dari FCA. Disitulah mungkin enaknya teman. Kalau sekarang kan masih tos-tosan gitu kan pasang sini gitu kan, hanya tos-tosan aja. Nanti juga kalau jam 9 jam 10 nya dibetalin lagi, masang lagi gitu. Makanya saya sarankan ketika teman-teman pasanglah dengan cara otomatis, teman-teman pasang aja yang jam 10 nya teman-teman, jangan yang jam 9 paginya, tapi yang jam 10 nya atau enggak jam 11 teman-teman. Jadi teman-teman sudah mulai nyeting ya, dari mulai masuk bursa sudah mulai tank gitu kan. Pasang jangan yang jam 10 teman-teman, tapi pasang jam 11 aja. Jadi pas yang 11 kurangnya pada mentah, yang pasangan awal pada mentah teman-teman masuk gitu teman-teman ya. Untuk FCA bisa seperti itu. Ataupun kalau emang bandar istilahnya kalau bid dan opernya masih banyak mah masih aman teman-teman ya. Contohnya bid dan opernya cenderung tebal gitu ya. Nah, ini masih aman, atau teman-teman harus pasang di harga berapa aja bisa keterima teman-teman ya. Pengen 115 ya pasang aja di situ juga pasti keterima kalau mau ngejual ataupun mau beli teman-teman ya. Ini sangat habis, saya sarankan sih sudah naik berapa persen ya teman-teman. Kalau teman-teman punya dari bawah gitu ya, dari harga FCA udah 360%. Kalau teman-teman punya di harga bawah di harga 50 sudah 130%. Harusnya udah cukup lah teman-teman ya. Teman-teman harus sudah cukup. Tapi kalau teman-teman mau ikutin MA-nya silahkan aja ikutin MA-nya teman-teman. Ikutin MA-nya, tapi sekarang karena UMA hati-hati untuk arah penurunannya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke Sage teman-teman. Apakah Sage ada tanda-tanda kehidupan katanya? Udah lama teman-teman nggak bahas Sage ya, karena nggak ada yang nanyain teman-teman ya. Kalau ada yang nanyain baru saya balas teman-teman ya. Sage FCA kelas 1 teman-teman ya.
Nah, SAGE itu dalam posisi masih kemarin sempat ada pengambilan daripada bandar lokalnya, terus foreign juga si YP sudah mulai masuk. Nah, ini masih posisi si bandar lokalnya jualan lagi. Semenjak dia pengambilan ternyata dia ngejual lagi dan terakhir ngejual. Smart money juga sudah mulai ikut-ikutan, teman-teman udah rapih banget. Tinggal tunggu tanknya aja untuk kenaikannya, teman-teman ya. Karena smart money sudah tidak jualan secara signifikan, di sini juga tidak jualan terlalu signifikan. Biasa kempes banget gitu ya kalau jualan dia. Cenderung waktu tinggi juga volume di sini cenderung dia tidak melakukan aksi yang signifikan. Tapi sekarang itu lagi ada pembuangan dulu daripada bandar lokalnya, teman-teman. Karena cenderung bandar foreign juga biasanya bandar foreign di kasus biasa KW, foreign KW sama kayak YP gitu atau yang lainnya gitu ya. Nah, ini kemungkinan dibuang sama bandar karena yang nerima, siapa yang nerima ya teman-teman kita nerima, mau katanya teman kita mau, ya akhirnya dikasih lah sama teman kita gitu kan. Kalau secara rekomendasi masih downtrend teman ya kan, MCA kelas 1 downtrend lagi teman-teman ya. Kalau FCA saya ngikutin malah ikutin bandarnya aja. Sekarang lagi bandarnya lagi distribusi dulu, belum ada pengambilan lagi. Soalnya dari mulai tanggal berapa distribusi nih? Dari mulai tanggal sini mulai tanggal 12 Desember terus ke angka 16 Desember dia terus jual papar hari ini banyak jualannya ya 114.000 lot. Yang nerima siapa teman-teman kita. Nanti mungkin kalau sudah ada pengambilan lagi akan lebih bagus lagi. Cuma ini cenderung ditahan di harga 16 perak aja teman-teman ya. Kita akan lihat lagi nanti pungutan daripada bandar lokalnya. Di sini bandar lokal terdeteksi CNI sama si CC terutama CNI ya. Oke, kita tunggu aja si SAGE ini pungutan dari NI lagi karena sekarang itu lagi ada distribusi terus ya dari bulan Desember. Mudah-mudahan bulan Februari ini ada pengambilan yang signifikan lagi semenjak dia ngambil pada tanggal Oktober. Sekarang mungkin sudah habis barangnya. Mungkin mudah-mudahan bisa dipungut lagi teman-teman barang dari bawah lagi gitu ya. Oke, untuk SAGE seperti itu ya. Lagi ada distribusi, tunggu aja NI nanti ngambil lagi barangnya ataupun diganti dengan bandar yang lain. Lanjut ada ADMR terjun katanya, ADMR terjun. Ya betul terjun teman-teman, ADMR terjun dan garis penurunannya sudah dilewati. Ya sip. Ini ada satu lagi tahanan di angka 767 teman-teman, udah berapa persen ya penurunannya? Kita cek dari harga tertinggi dulu berapa persen. 27% berarti tinggal 3% lagi kalau ada penurunannya. Kalau dari sini 5 berapa persen, 20% juga ada sini. Berarti tinggal 3% lagi. Mudah-mudahan sih ada pantulan di 3% lagi teman-teman ya. Apakah ada tanda-tanda kenaikan? Nah, ini tanda-tanda kenaikan sudah dijebol, kita pindahkan ke depannya. Di sini kalau ternyata tidak ada. Nah, di sini ada teman-teman. Nah, 915 teman-teman. Nah, sebenarnya ini lagi dibuang sama bandar lokal, diambil sama bandar foreign teman-teman ya. Perhatikan, bandar lokal cenderung luar biasa pembuangannya, tapi bandar foreign cenderung ngambil. Nah seperti itu teman-teman. Jadi harap sabar aja karena si bandar foreign belum selesai pengambilannya dan bandar lokal belum selesai pembuangannya. Nanti kalau sudah sama-sama mengambil ataupun dibalik teman-teman antara bandar lokal ngambil dari foreign, nah cenderung itu akan ada kenaikan untuk ADMR ini kan. Harga wajar aja sampai 2.600 teman-teman, walaupun ini menurun ya dari 2.900 ke 2.600, cuman sekarang paling sudah mulai murah teman-teman ADMR. Apa sudah murah banget ADMR? Coba lihat ADMR. Nah, ADMR posisi sedikit lagi di harga murah di 810 teman-teman ya. Kalau pengen murah banget di angka berapa ini? 700-an ya. Cuma ada emiten yang diangkat langsung ke bawahin ya, ke bawahin siap up lagi, dia tidak cenderung lepas dari, tidak terlalu dijual harga mahal ya teman-teman ya, cenderung dia dijual di harga antara harga wajar sama harga murah, tengah-tengah sini teman-teman, di angka 1400 1467-an lah teman-teman ya. Tunggu aja teman-teman karena si bandar lokal juga belum selesai jualannya ya. Tapi sudah mulai dikit-dikit kan, kemarin terbesarannya di tanggal 3 Februari, tapi sekarang sudah mulai menyusut lagi. Nah mudah-mudahan si bandar foreign Abol Batu, saya percaya sih kalau bandar foreign ya, dia banyak duitnya cenderung nggak mau ngambil aja gitu teman-teman ya. Nanti teman-teman kalau mau average ataupun mau ngambil, tunggu aja MA10 di bawah candle seperti biasa, dan MA10 nya lagi menuju ke atas, karena cenderungnya kalau MA10 masih di atas kan ada cenderung downtrend, itu yang saya khawatirkan teman-teman ya.
Ini MA10 di bawah candle tapi candlenya lagi menuju ke atas, tetap dia downtrend teman-teman ya. Dia downtrend. Kalau MA10 lagi menuju ke bawah tetap downtrend teman-teman ya, tetap turun ke bawah ya. Satu lagi teman-teman di sini ya, mudah-mudahan tapi tidak di 767-nya. Mudah-mudahan di harga murahnya teman-teman di angka 800 pasnya lah. Mudah-mudahan di arah situ ya. Karena walaupun bagaimanapun emang si bandar lokal sudah foreigner sudah ngambil dari sejak tanggal 20 Desember Januari, udah 2 bulan teman-teman ngambil ya. Dia ke downtrendnya itu diambil terus sama si bandar foreign. Jadi bandar lokal enak lah dia ngejual bread gitu kan. Si bandar foreign oke, gua terima gitu kan, saya terima nih gitu kan. Oke, sampai ke sini saya tampung semuanya. Sekarang aja kan udah 2,8 miliar net buy gitu kan. Kalau kita cek dari tanggal 20 Desember aja berapa sih foreign sudah ngambil gitu ya 20 Desember. Nah, sini kita foreign nih. Ada BK sudah ngambil 27 miliar, ZP 20 miliar, AK 17 miliar, TR 9 miliar, CC aja udah 7,1, 7,7. Artinya ini mau diapain ini ya barang sebanyak ini ya. Kalau tidak mau jualan teman-teman. Ya, kalau mau jualan berarti dia harus memaaf harga baru dia jualan di harga atas. Tetapi kalau emang mau perjanjian sama si bandar lokal, cenderung dia berarti si bandar lokal harus makan nanti barang daripada bandar poin dengan cara dimakap harga gitu teman-teman ya. Kita lihat ke depannya seperti apa. Kita lihat sejarahnya bagaimana. Nah, sejarahnya seperti perhatikan. Dia ngebuang teman-teman di sini ngebuang, perhatikan ngebuang si bandar lokal ngebuang. Kan poin makan terus tuh ya. Naik, tapi ketika bandar lokal dan foreign cenderung dia ngambil, dua-duanya ngambil bread ke atas kan. Nah, turunin lagi. Sekarang dibuang lagi, buang. Bandar foreign ngebuang lagi, sama-sama ngebuang. Itu teman-teman kita yang makan. Nah, di sini sudah mulai berubah pikiran si bandar foreign. Bandar lokal tetap jualan, tapi bandar foreign cenderung ngambil. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nanti kalau sudah ada kesamaan antara bandar lokal dan foreign cenderung di up kok. Perhatikan ketika bandar foreign ngambil lagi di area sini. Dan lama kemudian kan ke atas kan lumayan. Makanya tunggulah MA10 di bawah candlenya dan nanti pungutan daripada bandar lokal semula 3 hari 4 hari mungkin ada kenaikan, walaupun ada kenaikan sementara kan lumayan teman-teman, mungkin bisa ke angka 908 kenaikan sementara. Kalau istilahnya dia turun lagi ke bawah untuk koreksi apakah lepas daripada harga candle terakhirnya. Nah, biasanya kalau lepas dari harga terakhirnya dia akan turun lagi, tapi kalau cenderung ditahan sebelumnya 4 tick 5 tick masih tetap jadi menang untuk ke atas teman-teman ya. Oke, smart money juga sudah mulai bagus teman-teman. Kembali smart money keok di sini teman-teman. Ketika di sini keok nih. Smart money udah ngambil bagus tapi di sini keok. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Tuh kan teman-teman kita yang ngambil. Ini LG keluar, BB keluar. Tinggal tunggu aja si LG sama si BB ngambil lagi untuk ADMR ini. Lanjut ada BBKP ya, BBKP. 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 Garis penurunan sudah dilewati, teman-teman. Saya hapus ya. Berarti kan sudah kan, sekarang di 51 kan. Berarti sudah di 51, teman-teman. Dan cenderung dia tektokan 51. BQ nih, ini harus dinolkan dulu, dinolkan di tanggal 7 kan dulu. Nah, saya tidak melihat ada tanda-tanda kenaikan untuk di sini ada teman satu nih. Di sini satu ya. Nah, 56. Di sini tidak melihat, cenderung semuanya si kepala kembar. Jadi Mas Juang di sini doang saya melihat ada 56-nya sama 63 ini target 0302 2025 ya. Baru berapa hari dibahas berarti aja teman-teman ya. Sekarang tanggal 7. Nggak apa-apa teman-teman ya. Nah, ini bandar lokal masih jualan, maaf 2 hari ini, dan bandar foreign juga masih jualan. Jadi cenderung diambil sama bandar luar biasanya teman-teman ya. Atau enggak teman-teman kita yang ambil gitu kan. Tanggal 7 itu bandar lokal keluar ada PD, MG, CPAG sama LG sama YB. Yang menerima ada teman-teman kita XC, KKCC, ini bagian daripada lokalnya, tapi si BQ sudah mengambil, teman-teman kita sudah mulai pada ngambil ya. Sengaja teman-teman, ini adalah permainan daripada psikologis daripada seorang bandar. Dia cenderung hanya bermain di angka 56, 52, 53 teman, terus tektokan. Manfaatin aja teman-teman untuk tektokannya itu ya. Karena sementara ini si bandar lokal ataupun belum ada pengambilan yang signifikan, bahkan cenderung dia jualan. Perhatikan bandar lokal ketika ngambil dari sini ya, dia terus ngambil terus buangan lagi sampai sekarang buangan. Begitupun dengan foreign, kemarin ngambil di area tanggal 23 Desember
terus dia ngambil tidak kuat, akhir tidak untuk bisa membus 56-nya, cenderung dia sama-sama jual. Kenapa dijual? Karena ada yang nerima, yang nerimanya kebetulan dari teman-teman kita. Beda biasanya kalau dari foreign sesama yang suka dipakai bandar, biasanya cenderung agak santai dulu, agak tenang gitu teman-teman ya, karena mungkin nanti ada pembangkitan gitu kan. Nah smart money juga sudah belum ngumpul lagi teman-teman ya. Tapi kadang-kadang suka ada tiba-tiba bang aja, tiba-tiba di up. Nah itu yang tidak pernah diketahui sama siapapun gitu teman-teman. Tanda-tanda nggak ada gitu teman-teman ya. Terus brokernya tidak ada yang akumulasi secara signifikan, tapi tiba-tiba naik. Nah itu yang namanya kenaikan sementara teman-teman ya. Kadang-kadang kenaikan sementara sudah menabrak aturan. Model di sini tiba-tiba bem aja ke atas gitu kan. Tapi si MA10 lagi menuju ke bawah, maka cenderung dia tidak mau ke bawah ya. Tidak mau ikut ke atas, cenderung ke bawah aja gitu teman-teman ya. Walaupun ini dinaikin sampai ke harga 63, tiba-tiba si MA10 masih menuju ke bawah, itu bisa biasanya kenaikan sementara teman-teman ya. Beda dengan yang kenaikannya sudah mulai teratur, MA10 walaupun istilahnya tiba-tiba tinggi, tapi MA10 sudah menuju ke atas tek. Nah, volume juga bagus, terus akumulasi juga bagus. Nah itu pertanda biasanya ada koreksi sebentar baru up lagi. Nah seperti teman-teman ya. Kalau BPKB cenderung istilahnya disidewaykan area sini aja teman-teman ya. Jadi teman-teman harap bersabar aja dengan permainan mereka. Perhatikan ketika doh inet istilahnya bergejolak di bawah sampai berapa bulan, tiba-tiba bang aja ke atas gitu kan. Nah seperti itu teman-teman ya. Biasanya saham-saham 50-51 itu seperti ini masih bagus, si bandarnya tidak memberikan ke harga 50 pas teman-teman ya. Kalau sudah nyender kanan kan bingung juga gitu kan. Waduh jual gimana gitu kan. Tapi kalau orang-orang yang santai mah, saya santai di 50, beli biasa di 50 ya. Cenderung udah sabar aja, nanti juga pasti up kok karena kecenderungannya seperti itu gitu. Ya. BPKP. Jadi kalau yang sudah biasa di 50 mah santai ya teman-teman ya, cenderungan itu. Kalau kita lihat 10 tahunan teman-teman ya. Nah ini cenderung ada bandarnya, pernah ke angka 57 tiba-tiba peng aja ke atas. Nah kenapa ini lama teman-teman? Kan sejarah juga lama teman-teman. Perhatikan ketika tahun 2015 turun naik lagi turun, tapi turun sampai lama. Berapa tahun dari sini? 2018, 19, 20, 21, 22, sekitar berapa? Sekitar 2 tahun kan. Ini juga sama dari tahun berapa nih? Dari tahun 2021 sampai 2024. Sekarang masuk tahun 2025 area penurunannya. Tapi kalau perhatikan teman-teman di sini, ketika dia turun ke 57 kan naiknya enak. Tapi kenapa ini cenderung lama nurunnya? Berarti kan yang nerimanya sedikit teman-teman. Kalau di sini juga sama nih, cenderung dia permainkan dulu, akhirnya tetap aja ke bawah lagi, ya. Nanti ke atasnya lagi, nanti ke bawah lagi, nanti ke atasnya lagi, ke bawah lagi. Seperti itu teman-teman. Nanti manfaatin aja ketika dia sudah mulai uptrend. Tandanya uptrend bagaimana? Dia cenderung MA10 di bawah kanan dan sudah melewati angka 56. Ya, angka 56-nya dan tidak bisa lepas daripada support-support yang di bawahnya, teman-teman. Ini kita kan saya sudah menghapus semua supportnya, tidak ada support lagi kan. Hanya tinggal 50 perak aja kan untuk harga terbaiknya gitu kan, harga murah di situ 50 perak. Tapi cenderung ini ditransaksikan dengan baik teman-teman sama bandar lokal sama foreignnya. Naik turun itu ditransaksikan dengan baik teman-teman ya. Artinya mereka itu mau mentransaksikan saham-saham yang sudah mulai di bawah harga 60 ke bawah gitu ya. Target pertama di 63. Tapi ini kalau secara teman-teman lihat secara detail gitu ya, secara keseluruhan selama 10 tahun, kecenderungan di up-nya ada teman-teman. Makanya teman-teman nanti targetnya jangan rendah-rendah kalau yang begini karena sempat tinggi, tapi adalah harga sini aja lah gitu, harga wajarnya. Kalau mau agak terlalu tinggi ataupun tidak tinggi, di sini aja udah cukup teman, 140 udah cukup gitu teman-teman untuk si BPKP ini. Cuma cenderung teman-teman harus bersabar teman-teman ya. Kalau tidak bersabar mah ya saya bilang semua teknikal juga akan kalah dengan yang mah teknikal sabar, maupun fundamentalis kayak mau MA apapun gitu kan, bandarmologi juga, bandaran juga kalah dengan yang namanya sabar teman-teman. Cenderung disitulah teman-teman kita akan bersabar. Nanti teman-teman kalau sudah beli di 50-an, beli aja, tinggalin aja. Tiba-tiba naik gitu kan. Wah, teman-teman sudah nanti akan kebiasaan dengan beli saham yang 50 yang tapi dengan catatan fundamentalnya baik. Yang penting sebenarnya saham itu tidak di PKPU kan, tokohnya tidak bermasalah kan, manajemennya tidak bermasalah,
terus hutangnya di bawah 0,5 itu cenderung aman. Dengan 3 prinsip itu aja mungkin teman-teman sudah bisa menyimpulkan, oh ini perusahaan baik-baik aja gitu kan, walaupun pendapatannya menurun ya, asalkan jangan negatif ya. Ekuitasnya tambah satu lagi ya, ekuitasnya negatif hindari. Asalkan tidak ekuitas negatif, hutangnya tidak terlalu besar dari 0,5, terus tokohnya tidak bermasalah teman-teman ya, cenderung bermasalah dengan hukum atau dan lain sebagainya dengan hutangnya, ya cenderung aman-aman aja teman-teman ya. Oke teman-teman, walaupun isinya LK-nya cenderung menurun gitu, kadang-kadang negatif, kadang-kadang tinggi, tapi secara ekuitasnya tidak negatif, cenderung aman teman-teman. Apalagi yang bikin halus teman-teman hindari adalah di PKPU kan, ataupun tokohnya cenderung di blacklist dari bursa, bukan dari bursa, di blacklist dari bursa, dari teman-teman yang suka tahu bahwa ada beberapa tokoh yang emang ini kalau dia ngelistingin jangan deh gitu kan, ini bikin biang kerok gitu kan. Kadang-kadang seperti itu teman. Ada yang saya tahu cuma 2 teman-teman yang harus teman-teman hindari itu. Yang satu Mister yang dari Subang, yang satu yang punya WMU sama WMPP teman-teman. Itu hindari kalau dia mau terafiliasi sama saham-saham manapun, contohnya dia di belakang layarnya tapi tersangkut sama dia, lebih baik hindarin aja ya. Lebih baik hindarin aja emiten-emiten yang seperti itu. Oke teman-teman, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman ya. Selamat beristirahat untuk malam hari ini. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam teruntuk keluarga di rumah dan ciao.